Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari tim Silaturahmi Alam Gaib berada di rumah salah satu ketua komunitas Al-Damas atau Pemuda Pendiri Tapak Tilas. Ya, baik. Assalamualaikum Pak Ketua. Waalaikumsalam. Sekiranya Bapak mengundang kami untuk sini untuk membahas tentang apa, silakan diperbincangkan atau dibicarakan seperti itu. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya terima kasih atas kunjungannya tim dari Silaturahmi Alam Gaib sudah berkenan datang ke rumah. Jadi sebelumnya ya saya jelaskan dulu tentang komunitas Al-Damas, yaitu Pemuda Pendiri Tapak Tilas, yang mana komunitas ini adalah kami berkegiatan hanya merawat dan menjaga cagar budaya atau tapak tilas, seperti halnya makam atau mata air yang diyakini oleh orang tua kita dulu, tempat mengambil syarat, ya seperti itu. Jadi kenapa saya minta tim dari Silaturahmi Alam Gaib untuk berkunjung ke rumah? Ada hal yang perlu saya tanyakan kaitannya dengan pertanyaan dari masyarakat kita. Mungkin masih ada yang belum tahu dan begitu penasaran dengan pertanyaan atau dengan jawaban apa sih istilah ketemu itu. Jadi itu yang perlu saya tanyakan kepada tim Silaturahmi Alam Gaib. Kalau bisa dipaparkan, memberikan edukasi atau gambaran kepada masyarakat atau teman-teman yang lain, apa sih istilah ketemu itu. Itu yang pertama. Nanti ada yang kedua nantinya ya. Ya. Jadi bismillah bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Salah ketemu ya Pak Ketua ya. Jadi ketemu itu bahasa Indonesianya adalah kalau orang yang sudah meninggal dunia menyapa orang yang masih hidup sehingga dia itu bisa pusing dan yang lain-lain seperti itu. Kalau menurut orang tua kita biasanya pada malam Jumat atau biasa juga baru orang-orang yang meninggal dunia itu, misalkan ini contoh ada salah satu keluarga ya, misal keluarga si A meninggal dunia, taruh namanya itu si C misalkan. Ini kita bahas masalah ketemu. Si C meninggal dunia, terus datang keluarganya yang dari jauh itu yang bernama si A. Karena dia kaget ini sehingga itu badannya lemas, kadang-kadang pusing dan sebagainya karena kagetnya ya. Tapi kalau kepercayaan orang tua kami di sini itu biasanya temperuan atau ketemu lah ya, disapa sama orang yang meninggal dunia sehingga dia itu bisa lemas dan pusing seperti itu kalau menurut versi orang tua kita. Dan datangnya ketemu itu malam-malam tertentu kayak malam Jumat atau malam-malam kelahiran orang yang sudah meninggal dunia itu. Ini versi orang tua kita, kita sudah bertanya-tanya juga. Ya kurang lebihnya seperti itu ya para sahabat. Terus yang kedua kalau masalah pandangan batin sebenarnya. Ini pandangan batin kami dari tim Silaturahmi Alam Gaib tentang masalah ketemu ini. Sebenarnya bukan karena masalah orang yang sudah meninggal dunia menyapa orang yang masih hidup sehingga dia itu bisa lemas, pusing dan sebagainya atau ketemu ya. Akan tetapi ada sesuatu barang atau khodam yang dimiliki oleh orang yang sudah meninggal dunia ini, lalu kita misalkan atau masuk ke dalam ruangan tempat benda-benda itu atau kebiasaan tempatnya duduk orang yang sudah meninggal dunia ini, di sana kita disapa
sama khodam tersebut, ya, disapa, entah itu didekati. Nah, di saat kita didekati itu terjadilah gesekan energi namanya. Itu yang membuat kadang-kadang tubuh kita lemes, terus kepala pusing, karena gesekan energi bahwa khodam yang sudah meninggal dunia ini berdekatan sama kita atau ingin menegur, ya. Tapi kalau masalah kepercayaan orang tua kita di sini di Lombok itu disapa sama orang meninggal dunia, padahal itu adalah khodamnya, ya, atau isim tubuh dah, penjaga awakna dengan nono Pak Ketua. Yang mungkin itu sedikit tentang masalah ketua Pak Ketua. Ketemu Pak Ketua. Masalah ketemu sama ketua ini hampir-hampir mirip para sahabat, ya. Jadi ada yang lain lagi Pak Ketua tentang masalah ketemu ini, mungkin belum jelas atau bagaimana. Ya, jadi terima kasih atas paparannya, tapi masih belum mengena ya. Karena di sisi lain pernah saya ingat itu istilah ilmu alamiah dasar ketika pas masih di bangku kuliah itu kita bahas tentang ketemu. Tapi kalau di ilmu alamiah dasar itu tidak ada bahasa ketemu, hanya saja dulu dosen yang memberikan pemaparan tentang bahasa ketemu itu hanya istilah. Kalau di ilmu alamiah dasar itu ketika orang itu misalkan duduk di bawah pohon yang besar, kemudian kalau dia malam, ya CO2 itu melebihi seperti biasanya, akhirnya mengakibatkan kepalanya itu pusing, karena di kepalanya itu biasanya dulu ini penuh oksigen. Ya, akhirnya ketika bahasa kita dipertuk, ya, ketika orang itu dipertuk, ditarik rambutnya. Nah, ketika ditarik rambutnya itu keluarlah oksigen yang di kepalanya itu, akhirnya terasa ringan. Nah, terasa ringan, setelah itu baik saja. Yang saya itu ini pertanyakan, kalau bahasa orang tua kita seperti tadi kan ada kaitannya sedikit dan ada perbedaan sedikit. Ya. Ketemu kalau di lima dasar itu terlalu kepala ini udah masuk oksigen, terlalu banyak, melebihi kapasitas. Akhirnya kepala kita sakit, pusing, ya seperti itu. Pertanyaannya, apa sih sebab musabab orang itu bisa ketemu? Selain dari versi ilmu dasar. Oke, ya para sahabat, ya, ini pertanyaan yang kedua, mungkin sebab musabab orang itu bisa ketemu, ya. Jadi saya akan menjawab dari pertanyaan Pak Ketua itu sesuai dengan pandangan batin. Perlu saya jelaskan sedikit. Batin itu adalah, ya, sesuai dengan pengalaman sebenarnya, ya, sesuai dengan pengalaman yang sudah kita yakini atau kita tanamkan dalam hati, itu adalah sesuatu yang benar adanya, seperti itu. Itulah mata batin sebenarnya. Bukan hati kita punya mata di sini, enggak. Ya, sesuatu yang kita sudah yakini, itulah mata batin. Jadi sebab musabab orang ketemu. Yang pertama, kalau dari segi pandangan batin kami, itu karena kita kurang adab, ya, kurang adab sama, ya, orang tua kita yang sudah meninggal dunia, atau bapak balu kita, atau sama benda-benda peninggalan beliau, sehingga khodam atau isi tubuh dari orang tersebut ingin menegur kita, ya. Di saat beliau-beliau itu, khodamnya ini ingin menegur kita, dia akan mendekat. Nah, di sana ada terjadi gesekan energi Pak Ketua antara makhluk kasat mata dengan kita yang selaku manusia, ya. Di sana terjadi gesekan energi, itu yang biasanya membuat kita lemes dan pusing. Tapi karena hebatnya kepercayaan orang tua kita di sini, seperti yang disampaikan tadi masalah pertu-pertu itu, ya, saking hebatnya kepercayaan orang Sasak, kalau ada yang mengidap atau yang merasakan ketemu ini,
tinggal dipertuk namanya. Dipertuk itu adalah rambutnya beberapa helai itu ditarik ke atas, ya. Karena mungkin keyakinan orang Sasak itu kuat, jadi keyakinan Papuk Balu kami itu kuat, sehingga tanpa disadari di saat sudah ditarik itu dia berbunyi. Kalau benar-benar itu yang membuat dia ketemu, misalkan contoh ini isi tubuh ini, atau orang yang meninggal ini yang menyapa saya misalkan. Terus saya sebut namanya di saat saya ditarik atau pertuk, ya. Di saat dipertuk itu saya sebut nama beliau, ya, sehingga kalau dia mengatakan ini kepalanya ini kelotak kayak gitu, itu diyakini bisa sembuh. Nah, itulah kuatnya keyakinan orang Sasak. Padahal tanpa disadari kita itu sudah menanamkan suatu pemikiran di bawah alam sadar kita, seolah-olah kalau sudah dipertuk itu kita bisa sembuh atau ringan lah, seperti itu, ya. Contoh kalau dipot-pot juga bisa dia, tapi asalkan kita yakin. Mungkin itu sebab-musababnya sedikit Pak Ketua tentang masalah ketemu dan pertuk ini. Ya, tadi disampaikan ketika disebut orang yang meninggal kemudian ditarik, kalau dia bunyi sembuh kan. Bagaimana hubungan nama orang yang diniatkan itu kalau yang lain misalkan diniatkan tapi dia berbunyi, padahal kan kita lihat itu di satu kepala tepatnya ditarik. Ya, disebut nama yang lain tidak bisa. Dicoba yang namanya ini, padahal itu diniatkan kan, diniatkan semua. Tapi kenapa diniatkan dengan nama yang lain, setelah itu kepala itu bisa berbunyi, kan gitu. Padahal kan diniatkan banyak ini. Ya. Bagaimana hubungannya dengan yang itu? Nah, kalau ini ya mungkin masalah masuk dia ke IAD, ilmu alamiah dasar, ya. Pertama, ada juga salah satu tempat-tempat di kepala kita ini yang kayak kelebihan oksigen, atau misalkan sedikit yang dipegang, ya, rambut kita itu kadang dia tidak berbunyi meskipun disebut orang tersebut kayak gitu. Makanya keyakinan orang Sasak itu kalau dia tidak berbunyi dia pindah lagi memegang selai rambut yang lain gitu. Malah tambah banyak, tanpa disadari sama orang tua kita itu dia memegang rambut yang lebih banyak lagi. Nah, diniatkan dengan keyakinan kuat, disebut nama orang tersebut sehingga dia terletak kayak gitu, ya. Terjadilah pertuk itu, sehingga kepercayaan yang ditanamkan sama orang yang dipertuk juga, rukat ya wah. Nah, sekarang dia ngomong kepala saya, nah, sehingga dia itu yang membuat dia ringan menurut keyakinan yang ditanamkan sama orang tersebut. Nah, mungkin itu dia Pak Ketua. Oh ya, jadi dipindah lagi memegang rambut yang lain gitu. Terima kasih sudah dipaparkan oleh tim Silaturahmi Alam Gaib. Ya, sedikit bisa pahami masalah ketemu dan obatnya pertu. Gitu. Itu kepercayaan orang tua kita. Kepercayaan orang tua kita. Karena ini penyakit bisa istilahnya saya katakan unik. Nah, ini maksud saya. Kita jalan di tempat yang sedikit bahasa orang tua kita itu angker atau apa, ketemu gitu kan. Jadi sangat bisa masuk akal seperti pemaparan dari tim Silaturahmi Alam Gaib. Sebentar sedikit Pak Ketua, ya. Kalau masalah untuk tempat-tempat yang angker seperti yang beliau bahasakan tadi itu, saya tambahkan sedikit. Saya bilang tadi kan tergantung adab sebenarnya gitu kan. Apalagi kalau kita lewat di tempat-tempat yang angker, terus di tempat-tempat benda pusaka atau orang tua kita yang sudah dituakan di dalam masyarakat itu, jadi kita harus menghormati beliau-beliau. Ya, tentunya kita memakai adab atau harus kita memakai akhlak kalau berbicara, bertingkah laku sama beliau-beliau itu, karena kepercayaan orang Sasak itu adab itu yang perlu harus dijaga yang pertama. Karena kita tidak tahu kelebihan orang satu persatu itu punya dia ya pegangan atau isi tubuh lah, atau khodam kalau bahasa kerennya sekarang itu, sehingga biar dia itu tidak menegur kita, biar tidak mengajarkan kita secara kasat mata. Jadi saya ingatkan kepada teman-teman,
para sahabat silaturahmi alam gaib, kalau berkunjung di suatu tempat dan sebagainya silahkan mana-mana tabi wala gitu. Ya, usahakan kita harus memakai adab, entah itu berkunjung atau ngomong sama orang yang sudah dituakan. Itu intinya adab Pak Ketua ya. Mungkin cara mengatasinya biar tidak ketemu lagi seperti Ya, ya terima kasih. Cuman itu yang bisa saya tanyakan ya. pada tim silaturahmi alam gaib. Alhamdulillah saya sangat bersyukur bisa memahami sedikit tentang istilah ketemu. Jadi ini bisa jadi pelajaran kita semuanya, teman-teman kami ya atau orang tua kami, khususnya masyarakat secara umumnya. Jadi bahasa ketemu itu ya seperti pemaparan ketua tim silaturahmi alam gaib tadi memaparkan istilah ketemu. Jadi obatnya itu pertu, tapi sering kepercayaan orang tua kita. Ya, terima kasih untuk kunjungannya malam hari ini. Jadi Kita datang pas ketemu ini ya, luar biasa diskusi kita pada malam ini. Jadi itu saja yang mungkin, mohon maaf kalau ada bahasa yang sedikit kurang berkenan tadi. Ya. Saya pribadi mewakili teman-teman komunitas Al-Damas, terima kasih banyak atas kunjungan dari tim silaturahmi alam gaib. Kita juga masih belajar soalnya para sahabat ya. Jadi jika nanti ada yang tidak puas dengan jawaban kami, karena ini adalah suatu pandangan batin dan pengalaman pribadi, bisa teman-teman komentar ya, kasih saran seperti itu. Karena di sini kita sifatnya diskusi dan sama-sama belajar. Nah, bagaimana Pak Hos? Ya mungkin nggak ada lagi yang mau ditanyakan sama kakak kita atau yang kita diskusikan, yang bisa ditutup dulu. Oke. Para teman-teman silaturahmi malam gaib, ya dari hasil perbincangan kita tadi ya kesimpulannya ketemu itu terjadi karena keyakinan, karena manusia yang tidak ada adabnya seperti itu. Karena memang kalau ke Lombok itu adatnya sangat kental dan itu harus kita yakini dan kita hormati. Oke para sahabat, jangan lupa like, subscribe, dan share sebanyak mungkin. Jangan lupa komen juga di bawah ya. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.